Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara Anda dan tim Anda mengambil keputusan. Betul sekali. Sumber kita adalah bab 8, Shorten Your Odds, dari buku Playing to Win, karya A.J. Lafley dan Roger L. Martin. Misi kita sederhana. Kita akan bongkar proses pengambilan keputusan strategis yang sering kali terasa seperti medan perang, dan kita ganti dengan sesuatu yang lebih mirip laboratorium. Sebuah proses yang mendorong kolaborasi, ya, bukan konflik. Tepat. Dan ini kan berangkat dari frustrasi yang saya yakin banyak dari kita pernah alami. Rapat strategi yang lama banget, isinya adu argumen, ujung-ujungnya keputusannya kompromi. Nggak ada yang benar-benar puas. Masalahnya proses strategi di banyak perusahaan itu seringnya malah jadi ajang debat kusir. Fokusnya itu bukan cari ide terbaik, tapi gimana caranya semua orang setuju, walaupun hasilnya strategi yang nanggung dan nggak jelas arahnya. Betul sekali, rasanya kayak setiap orang datang ke rapat sudah bawa jawaban masing-masing dan tugasnya cuma meyakinkan yang lain. Nah, buku ini mengajukan sebuah pertanyaan yang membalikkan semua itu. Oke. Bagaimana jika kuncinya bukan berdebat tentang apa yang benar, melainkan bertanya apa yang harus menjadi kenyataan agar sebuah ide itu berhasil? Mari kita bedah bersama gimana pertanyaan sesederhana itu bisa mengubah segalanya. Itu pertanyaan yang kuat banget, karena ini memaksa kita berhenti mempertahankan ego dan mulai pakai logika bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke solusinya, kita lihat dulu penyakitnya ya. Buku ini menggambarkan proses strategi tradisional yang mungkin kedengaran familiar banget. Mulai dari analisis data besar-besaran, terus tim bikin beberapa opsi yang aman, yang kira-kira bisa diterima semua orang. Bikin proyeksi, keuangan, dan akhirnya menjual proposal itu ke manajemen puncak. Iya. Sepintas, kedengarannya logis dan terstruktur banget kan? Tapi apa yang salah di sini? Ada beberapa jebakan besar. Pertama, soal analisis tanpa akhir itu. Tim bisa habiskan berbulan-bulan kumpulin data, tapi karena nggak ada fokus, analisisnya jadi dangkal. Jadi menganalisis semua hal tapi nggak ada yang mendalam gitu ya? Tepat. Mereka menganalisis segalanya tapi nggak benar-benar paham apapun. Kedua, proses ini secara alami membunuh ide-ide cemerlang. Ide yang berani, yang sedikit gila, pasti langsung dicoret. Dianggap nggak praktis atau terlalu berisiko. Jadi yang tersisa cuma opsi-opsi suam-suam kuku yang nggak akan menyinggung perasaan siapapun, opsi yang didesain buat dapat persetujuan, bukan buat menang. Nah itu dia. Dan ini nyambung ke masalah ketiga, jadi personal. Ketika ide Anda diadu sama ide orang lain, dan ide Anda kalah, rasanya kayak Anda yang ditolak, bukan cuma argumen Anda. Betul. Ini menciptakan ketegangan, politik kantor yang nggak perlu, terakhir dan ini fatal, para pemimpin senior yang pengalamannya puluhan tahun, itu baru dilibatkan di akhir. Mereka cuma jadi tukang stempel, setuju atau nggak setuju. Padahal wawasan mereka seharusnya bisa membentuk diskusi dari awal ya. Harusnya. Wawasan mereka jadi sia-sia. Oke, jadi prosesnya lambat, mahal, melahirkan kompromi yang lemah, dan menyanyiakan talenta terbaik di perusahaan. Cukup buruk. Nah, disinilah bagian yang benar-benar mengubah permainan. Oke. Para penulis mengusulkan pergeseran total dari bertanya, apakah ini benar? Menjadi apa yang harus menjadi kenyataan agar ide ini sukses besar. Bisa Anda jelaskan kenapa perubahan kecil ini begitu fundamental? Tentu. Ini inti dari apa yang mereka sebut reverse engineering atau rekayasa terbalik. Bayangin begini, biasanya kita punya bahan, terus kita rancang jadi mobil. Rekayasa terbalik itu sebaliknya. Kita lihat mobil balap yang sudah juara, terus kita bongkar total buat cari tahu komponen apa saja sih yang wajib ada biar mobil ini bisa menang. Aha, jadi kita mulai dari akhir yang sukses. Betul. Kita nggak lagi berdebat ide kita bagus atau nggak di awal. Kita asumsiin dulu sejenak. Anggap saja ide ini brilian. Agar asumsi ini benar, hal-hal apa saja di dunia nyata yang harus terjadi? Persis. Pertanyaan itu mengubah dinamika dari advokasi, yang bunyinya ide saya yang paling benar, menjadi penyelidikan. Mari kita bedah logika di balik setiap kemungkinan ini bersama-sama. Jadi semua orang di ruangan jadi detektif yang kerjasama, bukan pengacara yang saling serang. Tepat sekali. Tujuannya adalah menemukan kebenaran, bukan memenangkan perdebatan. Baik, ini terdengar menjanjikan. Jadi mereka punya semacam peta 7 langkah untuk keluar dari perang opini ini. Mari kita ikuti jejak tim Olé, merek yang dibahas tuntas di buku ini, saat mereka menavigasi peta ini. Mulai dari langkah pertama. Saya ingat Olé dulu kan dianggap merek untuk orang tua ya. Oil of Old Lady.
Ya, kasus Olay ini sempurna karena ini bukan startup. Ini merek raksasa yang terjebak dan sekarat. Sesuatu yang bisa terjadi pada perusahaan besar manapun, jadi pelajarannya universal. Oke. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membingkai pilihan atau frame the choice. Mereka nggak bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan Olay? Pertanyaan itu terlalu luas. Terlalu abstrak ya, dan bisa menghasilkan ratusan jawaban yang beda-beda. Jadi gimana mereka membingkainya? Mereka membuatnya jadi dua pilihan yang benar-benar beda dan saling meniadakan. Pilihan pertama, kita rombak total Olay dari dalam, lahirkan kembali sebagai merek mewah yang dijual di pasar massal. Oke, Kita menyelah pada Olay dan keluarkan miliaran dolar untuk membeli merek perawatan kulit premium yang sudah mapan, misalnya Nivea atau Clinique. dengan bingkai seperti ini, taruhannya jadi sangat jelas dan nyata. Tim jadi dipaksa berpikir serius. Oke, bingkainya sudah jelas. Nah, setelah itu kan pasti di meja ada banyak sekali kemungkinan. Ada yang realistis, ada yang gila. Gimana cara mereka mulai memilah semua ini tanpa langsung berdebat? Nah, ini masuk ke langkah kedua, menghasilkan kemungkinan strategis, generate strategic possibilities. Kuncinya di sini adalah menunda penghakiman. Mereka mendorong tim untuk menulis cerita-cerita indah tentang masa depan. Cerita indah ya? Iya, ada ide menaikkan Olay ke segmen masstige, gabungan dari mass market dan prestige. Ada ide untuk beli merek lain. Bahkan ada ide untuk memperluas merek kosmetik mereka yang sukses, CoverGirl, ke produk perawatan kulit. Semua opsi ditaruh di atas meja. Dan sekarang masuk ke langkah ketiga, yang sepertinya jantung dari proses ini. Menentukan kondisi specify conditions. Disinilah pertanyaan ajaib itu muncul. Untuk setiap cerita indah tadi, apa yang harus menjadi kenyataan agar cerita itu bukan sekedar dongeng? Tepat sekali. Tim ambil satu kemungkinan misalnya, menjadikan Olay merek masstige, terus mulai dibongkar. Mereka bikin daftar semua kondisi yang wajib terpenuhi. Contohnya, Apa saja tuh? 1. Dari sisi industri. Harus ada ceruk pasar masstige yang cukup besar dan menguntungkan. Kalau nggak ada, ya idenya gugur. 2. Dari sisi saluran distribusi. Pengecar besar kayak Walmart dan toko obat harus mau kasih ruang premium di rak mereka untuk produk yang harganya jauh lebih mahal. Itu pasti susah. Sangat. 3. Dari sisi konsumen. Ini yang paling krusial. Konsumen harus mau beralih dari bayar katakanlah $4 untuk sebotol Olay menjadi mungkin $18. wow, Dan mereka harus mau melakukan itu di lorong supermarket yang rame, bukan di konter mewah department store. Dan terakhir, dari sisi kapabilitas. P&G sendiri harus mampu menciptakan seluruh aura kemewahan, kemasan, iklan, pengalaman di toko yang sepadan dengan harganya. Yang menarik di sini, pada tahap ini, mereka sama sekali nggak berdebat apakah kondisi-kondisi itu mungkin apa enggak. Mereka cuma fokus menyusun rantai logikanya. Jika kita ingin A terjadi, maka B, C, dan D harus benar adanya. Gitu aja. kan secara eksplisit, sebelum opini dan bias pribadi mulai mengambil alih. Oke, daftar kondisi dan asumsi sudah terpampang jelas. Sekarang, barulah tim diizinkan untuk jadi kritis dan skeptis. Ini langkah keempat, mengidentifikasi hambatan, identify barriers to choice. Jadi, dari semua kondisi tadi, mana yang paling meragukan? Sekaranglah waktunya buat orang-orang yang dari tadi sudah gatal ingin bilang, itu nggak mungkin berhasil. Peran mereka jadi sangat vital. Mereka diminta untuk menunjuk, dari semua asumsi di daftar ini, mana yang paling rapuh, mana yang paling besar kemungkinannya untuk salah. Saya bisa tebak. Saya masih ragu di bagian konsumen. Meyakinkan orang buat bayar 5 kali lipat harga normal di supermarket, itu kedengarannya mustahil. Pasti itu jadi ketakutan terbesar mereka kan? Tepat sekali, itu hambatan nomor 1. Mereka sangat khawatir konsumen nggak akan mau bayar semahal itu. Hambatan kedua adalah para pengecer. Apa mereka mau repot-repot mengubah tata letak toko mereka buat mendukung konsep premium ini? Dan yang ketiga, keraguan pada diri sendiri. Apa kita, P&G, perusahaan produk massal, benar-benar bisa menciptakan produk dan pemasaran yang terasa mewah? Jadi, ini mengubah para tukang kritik di tim, dari yang biasanya dianggap penghambat justru jadi aset paling berharga. Mereka jadi detektor kelemahan kita. Oke, kita punya daftar kekhawatiran terbesar. Terus apa? Biasanya, di sini perdebatan akan memanas. Tapi buku ini menyarankan sesuatu yang sangat beda di langkah kelima dan keenam.
merancang dan melakukan uji coba. Design and conduct valid test. Dan ada satu trik jenius di sini. Ya, triknya adalah biarkan orang yang paling skeptis terhadap sebuah asumsi untuk merancang tesnya. Tunggu dulu. Jadi mereka sengaja minta orang yang paling nggak setuju untuk merancang tesnya. Bukannya itu berisiko, idenya sengaja digagalkan? Justru sebaliknya. Logikanya begini, orang yang skeptis akan merancang tes yang paling ketat, paling sulit, dan paling nggak bisa dibantah. Oh, masuk akal. Jika sebuah ide bisa lolos dari tes yang dirancang oleh penentangnya sendiri, maka tes itu akan meyakinkan semua orang, termasuk si skeptis itu. Ini cara paling elegan untuk membangun komitmen yang tulus, bukan sekedar persetujuan karena kalah suara. Itu brilian. Jadi nggak ada lagi yang bisa bilang, tesnya terlalu gampang, atau datanya bias. Lalu, apa yang mereka lakukan untuk menguji kekhawatiran terbesar mereka? Bahwa nggak ada yang mau bayar $18.99? Mereka nggak bikin survei atau fokus grup biasa. Mereka melakukan tes harga yang sangat nyata pada konsumen. Dan hasilnya mengejutkan. Gimana hasilnya? Mereka menemukan bahwa di harga $12.99, produk itu cuma menarik pembeli oleh yang sudah ada. Di $15.99, anehnya, minat beli justru turun. Tapi di $18.99, minatnya melonjak lagi. Itu aneh sekali. Jadi harga yang lebih mahal justru membuat minat beli naik. Logika saya terbalik. Bagaimana bisa begitu? Karena harga $18.99 itu berfungsi sebagai sinyal. Bagi pembeli produk massal, harga itu meneriakkan kualitas super. Dan bagi pembeli produk prestige yang biasa bayar $40 di department store, harga itu terasa kayak penawaran yang sangat bagus. Oh, jadi harga itu menciptakan kredibilitas untuk segmen prestige yang mereka tuju. Tepat. Mereka juga nggak cuma menelpon pengecer, tapi duduk bareng para pengambil keputusan kunci dan mempresentasikan data konsumen yang kuat ini. Uji coba mereka dirancang untuk menjawab keraguan paling fundamental dulu. Dan saya suka ide menguji hambatan terbesar dulu. Kalau ternyata asumsi paling dasarnya salah, tim bisa langsung berhenti dan pindah ke pilihan lain. Hemat banyak sekali waktu dan uang. Bener, nggak ada gunanya mendekorasi rumah kalau fondasinya retak. Uji asumsi yang paling beresiko pertama kali. Oke, setelah semua analisis, daftar kondisi, identifikasi hambatan, dan uji coba yang dirancang oleh para skeptis, akhirnya kita sampai di langkah ke-7, memilih. Saya membayangkan rapat pengambilan keputusan terakhir ini, apa suasananya? Tegang, penuh perdebatan alot di menit-menit terakhir? Sama sekali tidak. Para penulis menggambarkannya sebagai momen yang sering kali terasa anti-klimaks. Anti-klimaks. Iya, dan itu pertanda baik. Artinya semua kerja keras sudah dilakukan di langkah-langkah sebelumnya. Saat data hasil tes dipaparkan, pilihannya menjadi sangat jelas dan logis bagi semua orang. Untuk Olay, data menunjukkan strategi Mastich nggak cuma mungkin, tapi juga sangat menjanjikan. Jadi nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada. Tim sudah melewati perjalanan penemuan itu bersama-sama. Ini benar-benar kerangka kerja yang kuat. Dan rasanya, ini nggak cuma berlaku untuk perusahaan raksasa seperti P&G yang memutuskan nasib merek miliaran dolar. Gimana Anda, pendengar kami, bisa menerapkan pola pikir ini dalam skala yang lebih kecil? Mungkin di tim Anda saat memutuskan fitur produk baru, atau bahkan untuk keputusan pribadi. Kuncinya adalah benar-benar mengubah cara Anda memulai percakapan soal sebuah keputusan. Lain kali saat tim Anda buntu antara opsi A dan opsi B, jangan mulai dengan saya lebih suka A karena, atau B nggak akan berhasil karena. Coba jeda sejenak, ambil papan tulis, dan ajukan pertanyaan ini. Anggap saja kita memilih opsi A, dan ini sukses luar biasa setahun dari sekarang. Agar itu terjadi, hal-hal apa saja yang harus kita yakini benar tentang pelanggan kita, pasar, dan kemampuan tim kita. Tulis semuanya. Lalu, lakukan hal yang sama untuk opsi B. Ini langsung mengubah atmosfer dari pertarungan personal menjadi latihan pemecahan masalah bersama. Semua orang melihat logika di balik setiap pilihan secara gamblang. Betul. Dan seperti yang kita bahas, ini memberdayakan orang-orang yang biasanya skeptis. Mereka nggak lagi dicap sebagai penghambat, tapi justru sebagai manajer resiko yang membantu tim melihat titik-titik buta. Benar sekali. Ini tentang membuat ketidaksepakatan jadi produktif. Daripada menyembunyikan atau menghindari perbedaan pendapat, proses ini sengaja menariknya ke permukaan, memeriksanya di bawah mikroskop, dan mengujinya dengan data. 7 langkah untuk memperkecil risiko dalam strategi.
Ini adalah sebuah metode yang secara sistematis mengubah potensi konflik menjadi kolaborasi yang kuat, mengubah perdebatan opini menjadi penyelidikan berbasis fakta. Intinya adalah melakukan rekayasa terbalik pada pilihan Anda. Mulailah dengan bertanya apa yang harus menjadi kenyataan agar ini berhasil. Lalu secara sistematis dan kolaboratif, uji asumsi Anda yang paling rapuh terlebih dahulu. Ini cara untuk membuat pilihan dengan mata terbuka lebar, bukan dengan harapan buta. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Buku ini sangat menekankan pentingnya membiarkan orang yang paling skeptis merancang tes untuk kekhawatiran terbesarnya. Sekarang, coba pikirkan kembali sebuah keputusan sulit atau perdebatan sengit yang pernah Anda alami di tempat kerja. Apa yang akan berubah jika alih-alih mencoba mati-matian meyakinkan orang yang tidak setuju dengan Anda justru dengan tulus bertanya kepada mereka, uji coba seperti apa atau informasi apa yang kamu butuhkan yang akan cukup untuk menjawab kekhawatiranmu itu. Bagaimana satu pertanyaan itu saja bisa mengubah seluruh arah percakapan?